students. Worship from Home for Kids. Hai adik-adik semua. Halo. Welcome to Worship from Home for Kids. You are loved. Nah adik-adik, dimanapun kalian berada, kasih dong emoticon love-nya di kolom chat. Love you. Katakan pada teman-teman yang lain bahwa God loves you. So hari ini Kak Yolanda ditemenin sama Kak Olin dan Kak Devina. Kasih tepuk tangannya dong yang luar biasa Tuhan kita. So we believe that God loves us. Amin. Karena itu kita juga mau mencintai Tuhan dan mencintai semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kami semua. Your love is wonderful, Lord. Your love is beautiful. Berkati setiap dari kami Tuhan, kami ingin mencintai Engkau lebih lagi, dan biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang baik dan menyenangkan hati-Mu selalu. We love you Lord, and we thank you Jesus. Kami berdoa di dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Jangan lupa kasih emoticon dong, kasih tanda jempolnya. Yuk kita semua mau memuji Tuhan kita. Berdiri semua, kita memuji Tuhan kita, karena tidak ada yang bisa mengalahkan kasih Tuhan Yesus buat kita semua. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi katakan. Kita mau katakan bahwa tidak ada yang melebihi kasih. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Adik-adik percaya bahwa Yesus itu adalah sahabat kita? Amin. Yes, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita ya Colin ya. Selalu ada bersama dengan kita semua. Hari ini kita memuji Tuhan, ini ada satu lagu baru. Yuk kita puji sama-sama. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of the perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I found his love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend. You will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend. I will always be. Nothing will ever change that. Mari
our best friend and He's our great God. Nah, saat ini adik-adik, mari kita mau tenangkan hati kita. Adik-adik bisa duduk atau bisa berlutut. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. Kita mau katakan dengan penuh iman bahwa Jesus loves me. Kita mau undang teman kita untuk lead us in worship. Ayo teman-teman, mari kita menyembah Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar siap dan duduk manis mendengar firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi ketemu sama Kak Fer. Nah, apa kabar adik-adik? Waduh, Kak Fer kangen banget sama adik-adik. Udah lama nggak sama adik-adik ya, Kak Fer ya. Nah, sekarang kita mau mulai WFH pada bulan Maret ini ya adik-adik. Nah, gak berasa ya sudah bulan Maret. Nah, apa sih yang ada di bulan Maret ini? Adik-adik tahu nggak ya? Seperti kemarin kita terima abu. Nah, kali ini apa nih yang kita mau bahas? Nah, adik-adik dengerin ya sama Kak Fer. Oke, sebelumnya kita ambil Alkitab dulu yuk adik-adik. Kita nyanyi sama-sama untuk memulai firman hari ini. Oke, Kak tunggu ya. Silakan ambil Alkitabnya adik-adik. Oke, udah ambil semua. Nah, kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Kita nyanyi bersama. Thy words is the lamp unto my feet and a light unto my path. Oke adik-adik, kita buka yuk firman hafalan untuk bulan Maret. Diambil dari Ulangan bab 7 ayat 9b. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. Kita coba sekali lagi yuk. Ulangan bab 7 ayat 9b. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. Ya adik-adik, kita masuk ke firman bulan Maret yang bertemakan adalah Prapaskah. Prapaskah itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Prapaskah itu adalah saat dimana kita melakukan pertobatan untuk kembali kepada jalan Tuhan Yesus ya. Seperti apa sih yang bisa kita lakukan adik-adik? Nah, sebentar nanti kakak kasih contohnya ya adik-adik. Sebelumnya adik-adik pernah dengar kan cerita tentang Adam dan Hawa? Nah, Adam dan Hawa itu mendengarkan iblis yang menyamar menjadi ular sehingga memakan buah pengetahuan, sehingga Adam dan Hawa menjadi berdosa dan dikeluarkan dari Taman Firdaus. Nah, adik-adik, sekarang kakak punya eksperimen nih. Seperti apa sih hidup yang memiliki Tuhan dan hidup yang tidak memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita? Kita coba lihat ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau melakukan percobaan ya. Tapi sebelumnya kakak mau ingetin nih, kalau kalian mau mencoba di rumah harus didampingi orang tua ya.
karena ini ada apinya adik-adik dan berbahaya. Nah adik-adik, sekarang kita siapin lilin dan api ya. Api ini kita bayangkan seperti dosa dan hal-hal yang tidak baik. Lalu kita ambil kantong plastik kosong yang sudah kita tiup, dan satu lagi kantong plastik yang sudah diisi cairan. Nah, kantong plastik kosong ini diibaratkan sebagai hati manusia yang tidak ada Yesus di dalamnya. Lalu kita coba dekatkan ke api ya adik-adik, atau kita dekatkan ke dosa. Apa yang terjadi ya? Wah, plastiknya terbakar dan rusak adik-adik. Nah, kita coba yuk sekarang dengan kantong plastik yang diisi cairan. Nah, ini seperti hati manusia yang diisi oleh kasih Yesus di dalamnya. Kalau kita dekatkan ke dosa atau api, seperti apa ya jadinya? Wah, ternyata plastiknya nggak rusak adik-adik, tetap bertahan. Nah, dari kegiatan itu kita bisa lihat apa adik-adik? Kita bisa lihat kalau hati adik-adik ada Yesus di dalamnya, maka kita tidak mudah dirusak oleh dosa. Tapi kalau hati kita kosong, seperti kantong plastik yang pertama, hati kita mudah dirusak oleh dosa. Jadi adik-adik, kita harus selalu dekat dengan Yesus agar hidup kita selalu baik dan tidak berbuat dosa. Oke adik-adik, setelah kita lihat percobaan tadi, nah sekarang kakak kasih tips ya, bagaimana caranya supaya kita selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Tips pertama, 1. Rajin berdoa. 2. Rajin baca kitab suci. 3. Baik terhadap sesama kakak maupun adik dan juga orang tua. 4. Membantu orang tua. 5. Di saat masa prapaskah ini, adik-adik bisa mencoba dengan berpantang. Seperti apa sih berpantang yang cocok untuk adik-adik? Misalnya adik-adik biasanya suka jajan. Di saat prapaskah ini, adik-adik bisa pantang jajan. Jadi, uang untuk jajannya bisa adik-adik tabung dan nanti bisa adik-adik sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan juga misalnya adik-adik punya mainan yang sudah tidak terpakai. Mainan itu bisa dikumpulkan dan nanti disumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan adik-adik. Nah, itulah tips dari kakak. Nanti dicoba ya. Nah, adik-adik jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjut ke activity. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Iska di sini. Pertama-tama, Kakak Iska pengen mengucapkan selamat hari Minggu. Kalau ketemu Kakak Iska, berarti kalian udah tahu dong kita mau ngapain. Kita melakukan activity bersama. Nah, kita mau bikin ular dari kertas seperti cerita Adam dan Hawa dari Kak Ferdian tadi. Nah, sekarang yang terpenting, bahan-bahan apa sih yang kita butuhkan? Yuk ke video berikut. Bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama kertas origami, di mana kertas origami ini nanti akan dipotong menjadi berukuran 2x12 cm. Kebetulan kakak punya kertas origami yang berukuran 12x12 nih. Jadi kalau adik nanti punya kertas origami yang lebih besar, no worries ya, gak apa-apa, jangan khawatir. Jadi nanti tinggal dipotong aja berukuran 2 cm dikali sesuai dengan panjang si kertas origami itu. Nah, yang berikutnya yang kita butuhkan tentu saja lem kertas ataupun double tip. Nanti untuk merekatkan si kertas-kertas itu. Yang kita butuhkan yang berikutnya gunting serta perlengkapan seperti ini. Dua kertas ini kita pergunakan, yang ini untuk nanti mata, yang ini untuk lidah. Gitu aja adik-adik. Bagaimana cara membuatnya ya? Yuk kita mulai membuatnya. Setelah kita gunting kertas origami menjadi persegi panjang berukuran 2x12 cm, sekarang kita akan membuat rantai kertas tersebut menjadi bahan ular. Yang kita harus lakukan, sambungkan semua kertas hijau yang sudah ada menjadi gelang kecil dan tempel ujungnya dengan double tape ataupun lem kertas. Lanjutkan terus sampai semua kertas tersambung ya. Berikutnya, kita akan membuat mata dan lidah si ular. Kita gunting kertas putih yang ada menjadi lingkaran-lingkaran kecil, lalu kita warnai dengan spidol hitam menjadi mata si ular. Setelah itu, kita beri lem dan tempel matanya di bagian paling depan rantai ular yang sudah ada. Kalau adik-adik di rumah punya hiasan mata dan manik-manik, bisa juga loh dipakai menjadi mata si ular.
Nah, sekarang kita buat lidah si ular ya. Kita gunting kertas merah menjadi persegi panjang kecil, lalu lipat ujungnya sedikit dan tempelkan di bawah matanya si ular dengan lem kertas yang ada. Oke, sudah jadi nih adik-adik. Si ular jahat yang menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang sehingga mereka berbuat dosa. Selamat mencoba ya. Setelah kita melakukan aktiviti yang baru saja selesai, kita sekarang sudah mendapatkan si ular ini. Nah, sebenarnya maknanya apa sih dengan kaitan yang sudah dikatakan oleh Kakak Febian sebelumnya? Jadi, adik-adik itu harus di dalam hati itu memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus. Jangan kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh si ular ini nih. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesus supaya kita itu bisa terhindarkan dari dosa. Nah, adik-adik pokoknya ingat ya, ular no, Tuhan Yesus yes. Oke, itu aja adik-adik. Selamat mencoba dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati, sehat-sehat selalu ya. Ayat hafalan bulan Maret ini diambil dari Ulangan 7 ayat 9b. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. Yuk kita ulangi sekali lagi. Ayat hafalan bulan Maret ini diambil dari Ulangan 7 ayat 9b. Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. God bless you. God bless you. Bye bye. Bye bye. Adik-adik yang terkasih, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro atau Romo Aan dalam Worship from Home for Kids. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Pasti adik-adik senang, gembira berjumpa dengan teman-teman meskipun melalui online seperti ini. Dan tadi sudah bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga beraktivitas bersama. Semoga memberi semangat untuk adik-adik semua bersama papa mama di rumah. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa bersama menutup acara kita ini dan nanti mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur anak-anak-Mu telah Engkau berikan rahmat, anugerah-Mu, sehingga kami boleh berkumpul bersama, memuji, menyanyi, dan juga mendengarkan firman-Mu. Semoga kami, anak-anak-Mu ini, bisa melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Ini semua akan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekalian, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga adik-adik semua bersama papa mama di rumah dan keluarga-keluarga dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hai teman-teman, ikuti tips-tips berikut ini ya. Pertama, rajin cuci tangan. Sebelum makan kita harus apa? Cuci tangan. Basahin dulu. Ambil sabunnya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Buah dan sayur juga loh. Yang ketiga, bantu mama papa membersihkan rumah. Cuci piring. Gosok. Habis itu kita buang airnya, dicuci.
kasih. Udah membereskan kamar. Tetap sehat dan semangat di rumah teman-teman. Sampai jumpa. Please like and subscribe.